Saat kita membutuhkan sebuah bantuan, jangan pernah meminta dengan mengemis atau bahkan menuntut dan mengungkit-ungkit bantuan kita di masa lalu yang sudah kita berikan kepada orang lain. Pada tahun 433 sebelum Masehi, persis sebelum pecah perang Peloponnesus, Pulau Sorcira dan Pulau Korintus mengalami sebuah konflik. Kedua kota tersebut mengirimkan duta besar mereka ke Athena karena taruhannya sangatlah tinggi. Siapapun yang didukung oleh Athena pasti menang, karena saat itu Athena sedang memiliki pasukan militer yang luar biasa besar. Sorcira mengajukan tawaran terlebih dahulu. Dia memulai pidatonya dengan mengakui bahwa mereka belum pernah menolong Athena sebelumnya dan pernah bersekutu dengan musuh-musuh Athena dan juga tidak pernah menjalin persekutuan dan ikatan persahabatan sebelumnya. Si duta besar datang ke Athena karena perasaan takut akan keselamatan negaranya Sorcira. Namun, ia menawarkan persekutuan yang menguntungkan minat bersama. Sorcira memiliki angkatan laut yang jumlah dan kekuatannya setara dengan angkatan laut Athena. Dan jika mereka bersekutu, maka akan menciptakan kekuatan yang dahsyat yang bahkan bisa membuat negara saingan mereka, Sparta, merasa terintimidasi. Sayangnya, hanya itu saja yang bisa ditawarkan oleh Sorcira. Lalu, wakil kota Korintus kemudian menyampaikan pidato yang brilian dan penuh semangat yang sangat berbeda dari pidato besar Sorcira. Ia membicarakan dan mengungkit-ungkit semua bantuan yang sudah Korintus berikan bagi Athena sebagai teman sejati yang setia dengan Athena. Korintus merujuk hukum Helenisme untuk membalas semua perbuatan baik Korintus di masa lalu. Usai pidato tersebut, para pejabat Athena memperdebatkan persoalan mereka dalam suatu pertemuan, dan pada ronde kedua pertemuan tersebut mereka memberi suara yang berjumlah sangat besar untuk bersekutu dengan Sorcira dan menelantarkan Korintus. Sejarah telah menggambarkan bangsa Athena dengan mulia, tetapi mereka adalah para realis yang unggul di zaman klasik Yunani. Yang tidak disadari oleh si Korintus adalah bahwa referensinya terhadap kemurahan hati Korintus di masa lalu kepada Athena hanya membuat rakyat Athena kesal, karena pidato itu secara halus meminta mereka bersalah dan wajib membalas budi, yang seakan-akan tanpa Korintus Athena bukan siapa-siapa di masa lalu. Ketika manusia memilih membicarakan tentang masa lalu dan masa depan, seseorang yang pragmatis selalu membicarakan masa depan dan melupakan masa lalu. Yang pada dasarnya, sebagian besar manusia memang pragmatis dan hanya memikirkan diri sendiri. Dalam kehidupan sosial, kamu pasti mendapati diri kamu berada dalam posisi yang membutuhkan bantuan dari seseorang. Ada sebuah seni untuk meminta bantuan, seni yang bergantung dari kemampuan kamu untuk memahami orang yang kamu hadapi dan tidak menganggap kebutuhan mereka sama dengan kebutuhan kamu. Jangan pernah berasumsi bahwa orang lain yang kamu mintai bantuan akan segenap hati membantumu tanpa pamrih. Dunia kita tidak sebaik itu. Namun demikian, kamu bisa memancing mereka dengan sebuah umpan yang menguntungkan mereka. Apakah kamu memiliki pengetahuan yang berharga untuk dibagikan? Apa kamu bisa mengisi peti simpanannya dengan emas? Apa kamu bisa membuatnya hidup lebih lama dan bahagia? Inilah bahasa kepentingan diri sendiri yang kita semua gunakan di alam bawah sadar manusia. Kepentingan diri sendiri adalah tuas yang menggerakkan manusia. Setelah kamu membuat mereka menyadari bahwa memenuhi kepentingan kamu akan memajukan tujuan mereka, tidak akan ada penolakan terhadap permintaan bantuan yang kamu inginkan. Kuasailah seni ini dalam menyelami pikiran orang lain, maka tidak akan ada batasan apapun terhadap prestasi yang bisa kamu raih ke depannya. Karena cara tersingkat dan termudah untuk memperoleh kekayaan dan kesuksesan adalah dengan membiarkan orang lain dengan jelas bahwa mendukung kamu pasti menguntungkan bagi mereka.